Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami hendak masuk di dalam sharing firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus menolong kami supaya kami diberikan hikmat, pengertian, dan pertolongan yang daripada Tuhan untuk mengerti firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang pikiran yang positif. Saya akan mengajak membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan adalah di dalam ayat 8 yang mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci dan adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang memiliki masalah di dalam gambar dirinya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali yang timbul di dalam memandang seseorang adalah pikiran-pikiran yang negatif. Memandang orang selalu ada curiga, selalu ada hal yang tidak baik yang dia rasakan. Bahkan memandang dirinya pun selalu berpikiran dan condong kepada hal-hal yang negatif. Seperti satu contoh, ketika orang itu mengalami kegagalan, maka dia akan berkata bahwa aku ini adalah orang yang gagal, orang yang selalu gagal, dan orang yang malang, orang yang tidak mempunyai pengharapan dan kesialan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gambar diri yang begitu luar biasa rusak itu membuat orang akhirnya menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu, janganlah pikiran kita diganggu atau diisi dengan pikiran-pikiran negatif. Itu sangat merusak di dalam pikiran saudara. Sebaiknya kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki satu pikiran yang positif. Seperti ketika kita gagal, kita harus berbicara, hari ini gagal, tetapi nanti aku akan berhasil dan aku akan menjadi orang yang menang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal itu yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat Filipi ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika di dalam penjara. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat di Filipi. Kalau kita melihat di dalam mulai ayat 4 sampai ayat 9, nasihat itu diberikan supaya jemaat Filipi tidak mempunyai pikiran atau pandangan-pandangan yang negatif di dalam dirinya, di dalam memandang sekitarnya. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk mengisi pikiran-pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan pikiran yang positif. Yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian untuk menasihati, yaitu supaya pikiran kita itu diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kebajikan. Di dalam ayat 8 dikatakan, tadi sudah saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita memikirkan hal-hal yang baik dan pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan akan membawa pertumbuhan di dalam iman kita, di dalam mengenal akan Tuhan. Maka kita akan selalu memiliki kekuatan di dalam diri kita. Maka kita akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kita itu yang membangun kita, membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus juga mendorong kepada setiap kita supaya dalam segala hal kita memiliki sukacita, supaya kita tidak kehilangan sukacita dalam segala hal. Dikatakan di dalam ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus rindu jemaat di Filipi dan juga saya dan Bapak Ibu sekalian, dalam segala perkara kita tidak kehilangan sukacita. Kita tidak mengalami keterpurukan, tetapi kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Kenapa demikian?
Kalau pikiran kita, hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Itu yang membawa pengharapan, sukacita dan kekuatan di dalam diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hati dan pikiran kita tidak boleh diisi dengan kekhawatiran. Semua manusia pasti merasa khawatir, pernah merasakan kekhawatiran, apalagi kondisi saat ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika rasa khawatir datang dalam diri kita, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, kita datang kepada Tuhan memohon segala pergumulan kita kepada Dia, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ucapan syukur itu akan keluar dari mulut kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, damai yang datangnya daripada Allah, sukacita yang datangnya daripada Allah itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Bahkan melampaui segala akal pikiran kita sebagai manusia. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekuatan Allah mengalir dalam hidup kita. Itu bagian yang ketiga. Bagaimana Rasul Paulus mendorong kita di bagian yang keempat? Bagian yang keempat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pikiran kita ketika diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam ayat yang ke-9 mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ketika firman itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menguasai pikiran kita, maka kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekuatan yang luar biasa yang datangnya daripada Allah itu, yang menopang kehidupan kita, membangkitkan kita, untuk kita tetap kuat dalam segala perkara. Mudah tidak? Tidak. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita, maka semuanya itu dapat kita lakukan karena Allah beserta kita. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang memelihara hati, pikiran, jiwa, roh kita, dan menyertai seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, jangan biarkan pikiran kita diisi pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga Bapak Ibu yang kasih, timbul sesuatu yang membuat kita kehilangan pengharapan. Tetapi hari ini sharing firman Tuhan yang singkat, yang diingatkan oleh Rasul Paulus, membuat kita bangkit. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus menulis surat ini, dia ada dalam penjara. Dia tetap memiliki sukacita, dia tidak kehilangan sukacita. Kenapa itu dialami? Karena Allah beserta dia. Demikian juga saya dan Bapak Ibu sekalian. Bila firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu, dan bila Roh Kudus menolong kami dan menguatkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.